Ucapan belasungkawa di hadapan publik pun nyaris tidak bisa ia ucapkan. Reza Arab terus menghindar hingga makin menjulangkan tanya apa sebenarnya yang dihindari Reza. Meninggalnya Lula Lava yang mengejutkan banyak orang masih menjadi misteri yang terus diselidiki pihak kepolisian. Reza Arab, YouTuber, gamer, dan musisi yang menjadi kekasih almarhumah Lula langsung menjadi sorotan. Terakhir Reza disebut-sebut ada di tempat saat Lula menghembuskan nafas terakhir. Kronologi kematian Lula jadi simpang siur. Ada yang menyebut Lula meninggal tanpa diketahui siapapun. Namun kini muncul isu ada Reza Arab di detik-detik terakhir Lula hidup. Semalam di acara tahlilan di rumah orang tua Lula, Reza Arab tetap hadir dan mengikuti jalannya acara pengajian. Kehadiran Reza Arab tampak disambut hangat oleh ibunda Lula. Meskipun sudah sejak Jumat ditinggal meninggal oleh tunangan tercinta, Reza Arab masih mengaku sangat berduka. Bahkan dia masih syok, tidak percaya kalau kekasihnya sudah meninggal dunia. Yang di belakang udah disiapin. Sambil jalannya nggak apa-apa. Iya, sambil jalannya nggak apa-apa. Iya, sambil jalan. Kan pas lagi di RS itu dia cerita, tapi setelah itu ya kita semua kira dia udah sehat. Ditelepon mama udah histeris tuh. Itulah paling berat, cobaan paling berat buat aku. Karena Lula itu anak baik. Ditinggal kekasih untuk selamanya baru kali ini dialami Reza Arab. Lelaki berusia 38 tahun itu seperti sulit untuk menegakkan badannya dan menghapus air mata. Ucapan belasungkawa di hadapan publik pun nyaris tidak bisa ia ucapkan. Reza Arab terus menghindar hingga makin menjulangkan tanya apa sebenarnya yang dihindari Reza. Udah bang. Udah ya. Punten banget ini mah. Lagi berduka, sumpah. Meninggalnya Lula Lava sampai-sampai melibatkan pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan. Walaupun Lula diduga meninggal karena penyakit, namun pihak kepolisian ingin memastikan dan juga mencari fakta yang sebenar-benarnya. Di antara duka kehilangan, teman-teman Lula Lava sampai dipanggil kepolisian untuk memberikan keterangan. Mulai dari orang sekitar terdekat seperti pembantu rumah tangga, sopir pribadi, asisten pribadi, dan tentu saja Reza Arab, pacar Lula. Sorry, maaf ya guys. Kita mengklarifikasi 6 saksi yang sudah ada di TKP juga pada saat itu. Selain itu dengan pihak rumah sakit karena berdasarkan informasi saksi, salah satu saksi, saudari LL ini mengalami gangguan kesehatan. Oleh karena itu kita juga berdasarkan keterangan itu berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk mencari tahu, mengklarifikasi fakta yang ada seperti apa saat itu. Saya nggak tahu masalahnya lapor-melapor, ada ini gitu, ada klarifikasi, saya nggak ngerti. Saya tahu beritanya yang awal aja gitu, karena dia orang lama Lula ya, pembantunya itu 3 tahun lebih sama Lula gitu, jadi kita percaya. Lula Lava memang sudah dimakamkan, tetapi kepergiannya menyisakan kecurigaan. Pihak kepolisian sangat berharap agar Reza Arab bisa kooperatif untuk diperiksa. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan
saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Lula Lava meninggal di usia 26 tahun di saat umurnya masih muda dan sedang rajin-rajinnya membuat konten sebagai selebgram. Ia konon merasakan penderitaan karena penyakit yang dideranya. Umur memang tidak ada yang tahu. Beberapa hari lalu, Lula masih aktif membuat konten. Kini ia sudah pergi untuk selamanya. Isu berembus kencang, konon Lula meninggal dalam keadaan yang mengenaskan, yaitu terlihat seperti sedang terluka, layaknya mengalami kekerasan. Dari tanda-tanda visual yang kita lihat dan pemeriksaan dari kedokteran di Rumah Sakit Fatmawati yang kita rujuk, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Oleh karena itu, kemarin saya juga infokan juga tidak dilaksanakan otopsi. Ya, kita minta permintaan karena berdasarkan permintaan dari orang tua, dan kita juga empati apa yang terjadi pada saudari LL. Pihak keluarga beberapa kali menegaskan kalau Lula Lava memang sakit sebelum meninggal. Pada malam kejadian Lula menghembuskan nafas terakhir, memang ditemukan barang bukti berupa resep dokter dan surat rawat jalan. Menurut sang ayah, Lula punya penyakit lambung dan juga pembengkakan di usus. Namun semua barang bukti dan statement dari keluarga tidak begitu saja membuat polisi percaya. Rencananya pihak kepolisian akan menanyai dokter ataupun pihak rumah sakit yang selama ini menangani penyakit Lula. Karena ada beberapa barang bukti itu masih terkait dalam proses penyelidikan kami. GERD ya, itu udah yang sering gabuk. Terus nanti juga ada pembengkakan di usus. Kita juga tahu dari teman-teman terdekat dia. Itu aja yang kita sesalin. Sampai saat ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari dokter, dan dokter juga siap untuk memberikan keterangan kepada polisian. Di tengah perseteruan panas antara para pebisnis skincare Indonesia, yaitu Dr. Richard Lee dengan Doktif alias dokter detektif alias Samira, ada isu yang mencengangkan. Konon saking tidak mau dipenjara, Richard Lee yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Doktif sampai berniat menyuap polisi sebesar miliaran rupiah. Richard Lee pun menempuh jalan untuk membela diri, yaitu mengajukan pra-peradilan. Richard Lee yang diduga melanggar Undang-Undang Konsumen dan Kesehatan ini seperti tidak terima jika ia ditetapkan sebagai tersangka. Ya, ini hak daripada tersangka, ya kita hargai. Ini upaya hukum dari PH, dari tersangka DRL, itu sah-sah aja. Itu sah-sah aja dan itu dijamin oleh KUHP. Itu hak daripada terlapor atau tersangka. Ya, tentunya akan hadir, kedua belah pihak akan hadir. Kami sedang menunggu panggilan dari PN Jakarta Selatan. Salah satu cara untuk menghindari pemeriksaan kepolisian ialah dengan alasan sakit. Beberapa kali Richard Lee mengaku sakit, bahkan sekarang sedang sakit lagi. Richard Lee sudah mangkir dari pemanggilan polisi. DRL sehat, dokter sembuh, gitu. Jadi kalau DRL sehat, dokter jauh lebih sehat. Gaya Richard Lee menghindar dari kasus hukum membuat Doktif musuhnya kesal. Doktif yakin kalau Richard Lee ingin menghindar dan ingin lepas dari kasus hukum ini. Doktif bahkan berani menyebut uang miliaran yang disiapkan Richard Lee untuk menyuap. Benarkah demikian? Mungkinkah Doktif dongkol jika Richard Lee lepas, atau memang Doktif punya dendam kesumat kepada Richard Lee? PMJ sangat profesional. Kenapa kok lama banget sampai setahun? Ya karena benar-benar PMJ itu tidak ingin ada celah untuk manusia satu ini melakukan prapit. Karena sudah diduga ini akan melakukan prapit. Tentunya kita menghargai proses pra-peradilan dulu ya. Kita menghadapi proses pra-peradilan itu, nanti di proses persidangan akan
tentukan apakah sah penetapan tersangka dari Dr. RL yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Ada usaha untuk melakukan penyuapan sebesar 5 miliar melalui beberapa orang yang dekat dengan Doktif, naik hingga ke puluhan miliar ya yang dilakukan oleh DRL ini. Dan terus lagi untuk Kejaksaan Agung ya, karena ada berita bahwa ada usaha lagi dari DRL untuk melakukan penyuapan dengan angka 4 miliar. 4 miliar. Walaupun Doktif membaca gelagat Richard Lee yang ingin lolos dari jerat hukum, namun Doktif yakin jalannya tidak semudah itu. Apalagi Richard Lee terancam hukuman 12 tahun penjara. Jadi dipastikan di sini tidak akan ada keberhasilan usaha DRL yang Doktif juga ingin melakukan penyuapan kemana-mana. Ya, jadi lebih baik jalani, kembalikan hak masyarakat, kembalikan ratusan miliar uang masyarakat yang sudah dirugikan. Jadi kalau misalnya nanti DRL ya, kalau masih emang kamu kooperatif ya seharusnya kan kamu datang di panggilan, ya kan? Nah, tapi ternyata memang tidak pernah datang. Ola Ramlan semakin bertambah usia semakin menjadi sorotan. Di umurnya yang ke-45 tahun, Ola Ramlan ingin tampil seperti perempuan usia 20 tahunan. Bisa jadi Ola tidak mau kalah dengan pacar baru Ovar Hutapea yaitu mantan suaminya. Lagi pula Ola juga sudah punya pacar yang usianya jauh lebih muda darinya, bahkan seusia anaknya sendiri. Penampilan Ola Ramlan sekarang jadi dibanding-bandingkan dengan gaya pacar baru Ovar yang memang masih muda dan juga cantik. Pokoknya saya tampil apa adanya aja, semau saya, sehappy saya, sebisanya saya. Tapi kalau ada orang yang pro dan kontra itu urusan mereka, ya kan? Cara Ola Ramlan untuk terlihat muda di usia kepala 4 adalah salah satunya dengan berani tampil seksi. Ia juga menambahkan dengan gaya kasmaran ala anak muda bersama sang kekasih yang bernama Tristan. Ola tidak sungkan untuk membuat konten soal kemesraannya dengan sang pacar, terutama jika mereka sedang liburan. Itu kan orang yang seksi itu semuanya orang yang nanggepin seperti apa. Kalau saya mah biasa-biasa aja, santai aja, biasa aja. Gimana cara orang melihat aja gitu. Mau jelek, mau bagus, mau enggak, ya itu terserah orang menilai. Ola Ramlan memang merubah gayanya. Dulu ia berhijab tampil sebagai wanita muslimah yang modis. Namun entah kejadian apa yang membuat dirinya memutuskan untuk melepas balutan pakaian tertutup. Ola tampil lebih berani, cetar, dan bahagia menjalani pacaran bak anak muda. Ola Ramlan dan Tristan sang kekasih beberapa kali melakukan liburan bareng sampai ke Malaysia. Gaya pacaran Ola dan berondongnya menjadi sorotan karena membuat penasaran. Orang maksudnya boleh ngejudge aku apa aja, itu bebas gitu. Ya refleksi diri aja, apakah mereka lebih baik dari aku kan nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala.